Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Fitri Ningsih, BP 1910842025, jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah tutorial di mana saya akan melakukan uji korelasional, normalitas, linearitas, serta homogenitas menggunakan aplikasi SPSS. Perlu disiapkan yaitu aplikasi SPSS serta data Excel di mana data ini berisi data yang akan kita uji. Pertama kita akan melakukan uji korelasional. Uji korelasional yang pertama dilakukan adalah copy data motivasi SPSS pada aplikasi SPSS pada bagian data view, paste data yang sudah di-copy tadi, dan pada variable view, pada bagian name nomor 1 varian 1, ubah menjadi dan kedua Y. Pada bagian label, ketik motivasi, dan motivasi. Uji korelasional, break analyze pada bagian atas, correlate, dan bivariate. Blok motivasi prestasi serta tindakan pada bagian variabel. Fokus pada bagian filter, detail, serta flag significant correlation. Klik OK. Maka akan muncul output dari hasil uji korelasional. Ini saya akan mengcopy hasil outputnya. Lalu memindahkannya ke Word. Pada uji korelasional, nilai signifikan yang didapat yaitu berjumlah 0,61. Aturan pada uji korelasional yaitu jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka berkorelasi, dan jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Pada data ini nilai signifikan berjumlah 0,061, di mana nilai tersebut merupakan lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan uji korelasional pada data ini bersifat tidak berkorelasi. Selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas. Pada uji normalitas, kita akan kembali ke aplikasi SPSS, klik Analyze, Regression, dan Linear. Lalu pindahkan prestasi ke bagian Independent dan motivasi pada bagian Dependent. Klik Save. Dan pada bagian Residual, checklist bagian Unstandardized, lalu klik Continue. Klik OK. Maka akan muncul output seperti pada layar. Namun kita akan mengabaikan hasil output ini dan pada aplikasi SPSS, pada bagian data view, maka akan muncul data baru yaitu residual. Setelah itu langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan langkah ini, Analyze, pada bagian aplikasi SPSS, Analyze, dan Parametric Test, Legacy Dialog, dan OneSampleTS. OneSampleTS merupakan Kolmogorov-Smirnov Test. Pada bagian ini, Unstandardized dipindahkan pada bagian Test Variable Depth.
Kemudian checklist pada bagian normal, dan klik OK. Maka akan keluar hasil output yang terlihat pada layar. Klik, lalu copy. Ini dapat dilihat bahwa jika nilai signifikansi besar dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Dan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Pada hasil uji normalitas sebelumnya, didapatkan hasil nilai signifikansi sebesar 0,200. 0,200 merupakan nilai yang lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa uji normalitas ini berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan melakukan uji linearitas. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sama, kembali pada aplikasi SPSS, analyze, pada bagian variable view, analyze, compare mean, dan mean. Prestasi Y dipindahkan pada independent list, dan motivasi X dipindahkan pada dependent list. Klik option, dan checklist pada bagian test for linearity. Continue, lalu klik OK. Maka akan muncul hasilnya. Pada gambar seperti ini, yaitu unavoidable. Selanjutnya copy hasil outputnya, lalu pindahkan ke bagian Word. Oke. Pada uji linearitas, ada ketentuan yang pertama, yaitu jika nilai significant deviation lebih dari 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dan jika nilai significant deviation kurang dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan linear antara variabel bebas dan variabel terikat. Pada uji linearitas tadi, nilai linearitasnya yaitu 0,30. 0,30 merupakan lebih dari 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dan independen. Selanjutnya, saya akan melakukan uji homogenitas. Pada uji homogenitas, saya akan menggunakan data baru, yaitu data nilai mata kuliah kalkulus. Hal yang pertama harus dilakukan yaitu pada aplikasi SPSS, pada bagian ini, klik hasil, lalu kelas. Pada bagian label, klik hasil ujian kalkulus. Pada value 1, label kelas A, add, value 2, label kelas B, add, lalu oke. Dan kembali pada data view. Ini kita akan mengcopy data dari Excel. Yang pertama yaitu data kelas A. Lalu data nilai kelas B. Copy.
T. Hal yang sama juga dilakukan pada bagian kelas. Pada data Excel, data kelas A, kelas B, dan juga pada data kelas B dilakukan hal yang sama. Selanjutnya yang dilakukan yaitu pada bagian ini, analyze, confirming, pada bagian atas analyze, confirming, dan when way innova. Hasil ujian kalkulus pindahkan pada dependent list dan kelas sebagai faktor. Kemudian outstand dan checklist pada bagian homogeneity of variance test. Selanjutnya continue dan OK. Akan keluar hasil outputnya test of homogeneity of variance. Maka saya akan copy hasil output ke Word yang sama dengan hasil output formalitas. Di sini terdapat ketentuannya, yaitu jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka data bersifat homogenitas, dan jika nilai signifikan ternilai kurang dari 0,05 maka data bersifat tidak homogenitas. Pada hasil output tes homogenitas yang tadi terdapat hasil outputnya yaitu 0,0744. 0,0744 merupakan nilai yang lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa uji homogenitas pada data ini bersifat homogenitas. Sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.